Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Desmai di video yang kedua. Nah, video yang kedua ini adalah penjelasan mengenai pertanyaan-pertanyaan yang sering masuk di DM Instagram ya, tentang gini loh, kalau misalnya pas saya demo gitu ya, lagi demo ketemu orang-orang, itu banyak sekali kan orang, ya jelas lah banyak orang. Maksudnya orang-orang ini saya minta untuk meniup air yang sudah ditetesin sama pH tester, teman-teman. Nah, jadi pada bingung gitu ya. Maksudnya kalau ngelihat story itu buat apa sih Mbak? Kok ditiup-tiup gitu tuh supaya apa gitu ya? Penjelasannya itu seperti apa? Dan apa fungsi bioglas ketika orang itu tiup-tiup air itu gitu. Jadi intinya itu mau tahu penjelasannya itu seperti apa. Oke, jadi seperti ini teman-teman. Kalau saya demo bioglas itu saya pasti bawa pH tester. Ya, kenapa saya bawa pH tester? Karena untuk membuktikan bahwa air itu ada yang asam, ada yang basah, ada yang netral, kita butuh pH tester. Karena nanti ketika air ini ditetesin sama satu botol cairan yang sebenarnya sama, tapi bisa menghasilkan warna yang beda-beda. Ya, dan indikatornya itu kan ada di botol pH testernya. Dari warna orange ya, merah, orange, kuning itu sifat airnya asam, hijau sifat airnya netral, hijau tua sampai ke ungu gitu ya, biru ungu itu berarti sifat airnya basah. Nah, kalau kita pakai pH tester itu mudah untuk kita menjelaskan kepada orang-orang ini tentang kualitas airnya. Ya, saya sering bilang kalau saya demo, beda loh Bu air itu ya, kalau misalnya Ibu lihat semuanya bening, nggak ada rasanya, nggak ada warnanya, nggak ada baunya. Tapi ternyata ketika kita tetesin sama pH tester, kita bisa tahu bahwa air ini punya kualitas yang berbeda-beda. Ketika kita mengkonsumsi air yang sifatnya asam, maka itu justru akan semakin merusak ke sel tubuh kita. Tapi kita nggak pernah tahu. Saya bilang gitu. Nah, kenapa pakainya pH tester? Karena kalau pH tester yang botol ya, yang warna-warna gitu. Karena kalau pakai pH tester yang digital, ya itu cuman angka kan yang keluar, agak sulit untuk menjelaskan. Dan untuk orang awam juga agak sulit dipahami. Nah, jadi ketika saya datang ke rumah seseorang dan air yang dia pakai di rumahnya atau yang dia konsumsi gitu ya, kalau ditetesin warnanya kuning, itu saya pasti bilang bahwa Bu ini sifat airnya asam, sebenarnya nggak baik untuk tubuh kita ya, karena justru merusak ke dalam sel tubuh ya. Boleh Ibu googling lah kalau untuk penjelasannya. Nah, saya pakai biasanya air yang hijau atau netral itu untuk saya demokan mengenai asam basa tubuh gitu, karena dia dari dasar airnya itu netral, warnanya hijau. Jadi ketika seseorang saya minta tiup air yang warnanya hijau tadi dengan pH-nya netral, itu nanti setelah dia tiup itu pasti akan berubah jadi kuning sebenarnya ya, pasti akan berubah jadi kuning. Dan disitulah teman-teman mungkin bingung ya, penjelasannya seperti apa, kenapa waktu ditiup berubah jadi kuning ya. Karena meniup itu artinya memasukkan udara dari tubuh kita ke dalam airnya gitu. Sementara kondisinya kita ya, orang dewasa mau dalam keadaan sakit atau tidak, ketika kita meniup air ya itu udah pasti kuning. Karena sebenarnya sifat dasarnya tubuh itu memang asam, cuman semakin tinggi keasaman tubuh, di sanalah tempat yang sangat baik untuk penyakit gitu. Semakin tinggi keasaman tubuh, maka sebenarnya sel-sel tubuh banyak yang rusak. Makanya ketika sel tubuh banyak yang rusak, disitulah kita mudah terserang penyakit ya, imunnya lemah dan segala macamnya. Lalu demo tiup tadi itu penjelasannya seperti apa? Nah, ketika seseorang itu tiup air yang tadinya berubah, tadinya hijau gitu ya, berubah jadi kuning, ya itu udah pasti karena yang tiup yang orang dewasa gitu ya. Ya secara gaya hidup, secara pola makan itu pasti akan mempengaruhi juga. Tapi yang kita ambil indikatornya adalah seberapa cepat ketika seseorang itu meniup airnya, itu dalam hitungan detik berubah jadi kuning atau malah jadi orange ya, seberapa cepat. Jadi ketika dalam hitungan detik aja dia tiup gitu ya, tiup itu udah langsung jadi kuning gitu, malah kayak air kencing gitu warnanya, itu kemungkinan besar kondisi tubuhnya itu keasamannya lumayan tinggi. Nah, di situ biasanya saya tanya, punya masalah kesehatan apa? Oh, biasanya ada yang tensinya tinggi, kadang ada yang asam lambung gitu. Jadi memang ada masalah kesehatan. Kalau yang orang memang tidak punya masalah kesehatan, itu dia waktu tiup
lama sebenarnya berubah jadi kuningnya. Ya berubah jadi kuning juga gitu ya, sebagai indikator bahwa asam akhirnya berubah jadi asam, tapi lama. Nah, jadi mungkin asam tubuhnya masih dalam batas toleransi, nggak apa-apa gitu. Itu sih yang pengalaman saya pernah demo ke orang. Waktu seseorang itu tiup airnya, dalam hitungan detik tuh udah langsung berubah jadi orange. Dia punya masalah ginjal dan dia perokok. Jadi warnanya benar-benar cepat berubah jadi orange. Yang di botol itu kan berarti indikatornya apa? Kalau berwarna orange berarti asamnya tinggi gitu. Jadi keasaman tubuh bisa diindikatorkan ke airnya gitu, dengan perubahan warnanya tadi. Terus setelah itu gimana? Kalau misalnya kita sudah tahu nih warna airnya berubah, oh iya berarti keasaman tubuh seseorang ini tinggi, bahaya nih. Kalau misalnya semakin tinggi berarti penyakit itu semakin gampang datangnya gitu ya, dan bermacam-macam. Nah, setelah itu air yang tadi berubah warna, yang tadi mungkin hijau berubah jadi kuning banget setelah dia tiup gitu. Air itulah yang kita akan alirkan berkali-kali di bioglas. Fungsinya apa? Untuk memberitahukan bahwa bioglas mampu mengubah kualitas air. Yang tadinya airnya asam, kita rubah dengan bioglas gitu ya, kita alirkan berkali-kali, dia berubah lagi jadi hijau gitu. Yang tadinya kan kuning, dialirkan berkali-kali berubah jadi hijau. Nah, di situ biasanya saya menjelaskan bahwa beginilah ya, beginilah contohnya. Kalau misalnya tubuh kita yang sifatnya asam, kita konsumsi air bioglas setiap hari dengan takaran yang cukup, maka kondisi tubuh kita kurang lebih seperti air ini tadi. Tadinya kuning kan airnya, berubah jadi hijau, artinya jadi netral lagi. Sama pun tubuh kita ketika ketinggian asam tubuh kita itu lumayan tinggi, maka ketika kita minum air bioglas berkali-kali, bukan berkali-kali, berhari-hari ya, pokoknya minum air bioglas terus ya, dengan takaran yang sesuai ya dengan kebutuhan cairan tubuh kita, maka kondisi tubuh yang akan kita dapatkan adalah seperti air yang berubah menjadi hijau. Artinya kondisi kita netral lagi gitu loh. Maksudnya keasaman tubuhnya turun menjadi keasaman tubuh yang sesuai gitu dengan keasaman tubuh manusia sehat gitu. Jadi saya bisa sampaikannya seperti itu. Ya dengan cara apa? Dengan cara ya kita minum air bioglas, banyak kencing gitu ya, banyak pipis, maka akan ada perubahan-perubahan gitu, perubahan-perubahan kondisi, di samping dari sel-sel tubuh kita lebih sehat ya kan, karena strukturnya heksagonal, kemudian juga kita tidak kekurangan cairan, sehingga keluhan yang biasanya kayak kram apa segala macam itu juga nggak ada ya. Dan yang ketiga, kita punya sel-sel darah, kita punya sel-sel darah itu bagus-bagus, bulat-bulat, nggak ada yang lengket gitu dan tidak kental. Jadi banyak sekali manfaatnya kalau kita minum air bioglas gitu, dan itu secara alami terjadi di dalam tubuh kita ya. Contohnya seperti air tadi. Jadi bayangkan kalau kondisi tubuh kita sebenarnya sudah sehat, sudah berwarna hijau gitu ya, contohnya di air itu gitu ya, sudah berwarna hijau, terus kita alirkan bioglas berkali-kali, dia menjadi warna yang lebih gelap, hijau tua sampai biru gitu. Nah, kurang lebih juga tubuh kita. Kalau tubuh kita dalam kondisi yang baik, kita minum air bioglas, maka kita jauh lebih prima gitu, lebih tahan terhadap virus gitu ya. Terus juga yang suka alergian gitu ya, jadi lebih baik gitu karena punya pertahanan imun yang bagus. Ya seperti itu penjelasannya. Nah teman-teman, untuk demo dengan pH tester itu memang kita harus lihat-lihat ya tempat mana yang kita sedang demokan, apa background orang-orang yang kita demokan ini. Suatu waktu saya ada ngedemoin orang yang dia itu sebenarnya seorang mantan bidan, dan dia sudah pernah tahu tentang air heksagonal gitu, dia sudah tahu tentang air asam basa tubuh gitu ya, asam basa air dia tahu. Cuman kan yang saya fokuskan menjelaskan adalah di fungsi bioglasnya. Nah itu saya nggak perlu terlalu banyak effort gitu untuk menjelaskan. Tapi ketika yang kita jelaskan adalah orang-orang yang awam sekali dengan bahasa-bahasa atau cerita-cerita yang seperti ini, teman-teman perlu ekstra untuk menjelaskannya secara lebih sederhana gitu. Jadi biasanya kayak lebih kasih contoh-contoh gitu ya, analogi-analogi ya, biasanya saya seperti itu. Jadi mereka mudah untuk mencernanya, mudah untuk memahaminya. Apalagi kalau misalnya seseorang itu nggak pernah tahu bioglas itu apa, nah itu benar-benar usaha deh kita ngejelasinnya tuh pelan-pelan, memperhatikan apakah mereka memang mengerti atau tidak gitu. Nah jadi ya seperti itu ya, lika-likunya kalau kita demo bioglas itu seru, tapi ya
akhirnya kita banyak mikir juga, banyak referensi kata juga, banyak bisa memilih gitu ya. Ketika bertemu orang ini kita mau menjelaskannya dengan cara seperti apa. Makanya saya kalau pergi demo biasanya saya tanya dulu ke orang yang ngajak saya, ini backgroundnya apa, dia udah pernah tahu belum tentang bioglas gitu ya, supaya saya nanti pas ngejelasinnya nggak miss gitu. Saya ngejelasin apa, dia nggak paham gitu ya. Nah jadi ya seperti itulah teman-teman. Oke teman-teman, segitu penjelasannya. Good luck buat teman-teman yang mau belajar demo. Saranku cari tempat yang banyak untuk teman-teman bisa punya pengalaman untuk demo, punya referensi yang banyak dengan pengalaman-pengalaman demo itu. Ya udah semakin gelap ya. Desme pamit. Terima kasih buat semuanya. Semoga bermanfaat. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.